siang Ibu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angel Raja Gugup dari Prodi Unius B tingkat 1 dengan NIM 0320210050. Di sini saya akan memenuhi ilmu biomedik dasar dengan dosen pengampu Ibu Maria Pujastuti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi manusia. Reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dan pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Beberapa bagian tubuh, baik pada wanita maupun pria, dibutuhkan agar proses ini terjadi, yang disebut juga dengan alat reproduksi atau alat kelamin. Sistem reproduksi pada pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan keunikannya sendiri secara genetik. Saat proses reproduksi terjadi, pencampuran antara sel sperma dan sel telur bercampur dan menimbulkan pembuahan. Setelah itu, janin terbentuk di dalam rahim selama 36 hingga 40 minggu untuk menghasilkan bayi. Organ reproduksi dalam testis atau gona jantan. Organ lunak berbentuk oval dengan panjang 4-5 cm dan diameter 2,5 cm yang terletak di dalam kantung pelir atau skrotum. Testis berjumlah sepasang atau steste jamak. Testis terdapat di bagian tubuh sebelah kiri dan kanan. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan denotot polos. Fungsi testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut dengan testosteron. Bagian-bagian kelenjar testis atau terbagi menjadi yang pertama tunika albuginea, yaitu kapsul yang membungkus testis yang merentang ke arah dalam yang terdiri dari sekitar 250 lobulus. Yang kedua, ada tubulus seminiferus, yaitu tempat berlangsungnya spermatogenis yang terlihat dalam lobules, di dalamnya terdapat sertoli. Yang ketiga, ada ductus yang membawa sperma masuk dari testis ke bagian eksterior tubuh. Saluran pengeluaran pada organ reproduksi pria yang pertama ada epidimis. Bisa dilihat di sini kalau gambarnya. Epidimis merupakan tuba terlilit dengan saluran berkelok-kelok yang panjangnya 4-6 meter yang terletak di dalam skrotum yang keluar dari testis. Epidimis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan di kiri. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Yang kedua ada vas deferens atau saluran sperma. Bisa dilihat di sini. Merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan saluran dari epididymis. Vas deferens tidak menempel pada testis dan uncu salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani atau disebut vesikula seminalis. Yang ketiga, saluran ejakulasi atau ductus ejaculator. Di sini. Di mana? Gak ada itu, makanya aku sebutkan Angel. Oh ya. Oke, mulai. Nah, dulu bagian-bagian kelenjar testis atau terbagi menjadi yang pertama tunika albuginea, yaitu kapsul yang membungkus testis yang merentang ke arah dalam yang terdiri dari sekitar 250 lobulus. Yang kedua, ada tubulus seminiferus, yaitu tempat berlangsungnya spermatogenis yang terlihat dalam lobules, di dalamnya terdapat sertoli. Yang ketiga, ada ductus yang membawa sperma masuk dari testis ke bagian eksterior tubuh. Saluran pengeluaran pada organ reproduksi pria yang pertama ada epidimis.
Bisa dilihat di sini terletak gambarnya. Epidimis merupakan tuba terlilit dengan saluran berkelok-kelok yang panjangnya 4-6 meter yang terletak di dalam skrotum yang keluar dari testis. Epidimis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan di kiri. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Yang kedua ada vas deferens atau saluran sperma. Bisa dilihat di sini. Merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan saluran dari epididymis. Vas deferens tidak menempel pada testis dan uncu salurannya terdapat dalam kelenjar prostat. Berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani atau disebut vesikula seminalis. Saluran ejakulasi atau ductus ejakulator merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Berfungsi untuk mengeluarkan sperma masuk ke dalam uretra. Yang keempat, uretra ada di sebelah sini. Merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat dalam penis. Berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang uren dari kantung kemih dan sperma. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Selama sperma melalui saluran pengeluaran, terjadi penambahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Getah-getah ini berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Kelenjar aksesoris merupakan kelenjar kelamin yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Vesikula seminalis atau kantung semen atau disebut dengan kantung mani merupakan kelenjar belekuk yang terletak di belakang kantung kemih, dinding vesikula seminalis, menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat, melingkari bagian atas uretra yang terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kemudian ada kelenjar Cooper atau disebut dengan kelenjar bluboretra, merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cooper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basah. Organ reproduksi luar ada yang pertama penis, terletak di sini. Penis terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. 2 rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa. Satu rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons corpus spongiosum yang membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongga banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa skrotum atau kantung pelir. Merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau disebut otot darsos. Proses pembentukan sperma atau disebut dengan spermatogenis membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh spermatogenis. Terjadi dalam testis terdapat tepatnya pada tubulus seminiferus. Spermatogenis mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang mana bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reproduksi pada wanita. Wanita menjadi organ penting yang perlu diketahui dan dijaga kesehatannya. Alat reproduksi pada wanita tidak hanya sebatas vagina atau rahim saja. Berikut penjelasan lengkap mengenai alat atau organ reproduksi wanita. Apa saja organ atau alat reproduksi wanita? Pada dasarnya, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi 2, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Berikutnya adalah penjelasannya.
Alat reproduksi wanita bagian luar. Fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar atau alat kelamin adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Berikut ini adalah bagian-bagian dari alat reproduksi wanita di bagian luar, yaitu yang pertama labia majora. Labia majora ini bisa disebut dalam organ reproduksi wanita sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua ada labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teritasi dan bengkak. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misfi. Yang keempat ada klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai prepucium, mirip dengan kulup di ujung penis. Perlu diketahui pula bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan yang menjadi area ekskresi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsang wanita saat berhubungan intim. Alat reproduksi wanita bagian dalam. Setelah membahas bagian luar, sekarang kita masuk ke dalam alat organ reproduksi wanita bagian dalam. Berikut alat reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada vagina, terletak di sebelah sini. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina menjadi alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Selanjutnya ada ovarium, terletak di sebelah sini. Ovarium ini atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut dengan sel telur. Selanjutnya ada tuba falopi, terletak di sebelah sini. Tuba falopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba falopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba falopi. Kemudian telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Selanjutnya ada rahim. Di sebelah sini rahimnya. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu yang pertama cervix, merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina serta tubuh utama rahimnya yaitu corpus. Yang kedua ada corpus, area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini merupakan saluran untuk darah menstruasi dan sperma. Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi persalinan normal untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Selanjutnya ada leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ yang berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu extrovexik
atau dinding luar rem rahim, dan endoservix atau bagian dalam leher rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Bagaimana cara kerja alat reproduksi wanita? Seperti yang sudah saya paparkan tadi, alat reproduksi wanita terdiri beberapa organ tubuh yang memiliki fungsi tertentu. Pembuahan berhasil, maka akan pindah ke lapisan rahim yang akan menebal. Apabila tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim sebagai menstruasi. Selain itu, organ reproduksi wanita pun menghasilkan hormon seks yang menjaga siklus reproduksi. Cara kerja reproduksi wanita tidak dapat berjalan tanpa adanya kelenjar seks atau gonad. Baik pria maupun wanita memiliki gonad sebagai salah satu organ reproduksi. Pada wanita, gonad berupa ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Seiring berjalannya waktu, kinerja alat reproduksi wanita akan mencapai titik akhir saat siklus menstruasi berhenti dan tubuh tidak akan menghasilkan hormon seks. Kondisi ini disebutkan dengan menopause. Tidak ada perbedaan dari alat reproduksi wanita dengan organ tubuh lainnya. Sebaiknya kalian tetap merawat dan menjaga kesehatan reproduksi karena sebagian orang tidak menyadari kerentanannya. Hal ini tentunya dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan seperti masalah kesuburan dan penyakit lainnya. Demikian video penjelasan saya mengenai alat reproduksi wanita dan pria. Jika ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih.